Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga bisa terlihat ya, meskipun agak buram, tapi tulisan di sini ada EM1 sama dengan EM2 kelihatan kan ya? Ini yang saya garisin merah nih. Ini artinya adalah energi mekanik pada titik pertama itu akan sama dengan energi mekanik pada titik yang lain. Atau bisa saya bilang energi mekanik kalau misalkan dia gaya-gayanya yang bekerja ya hanya menggunakan gaya-gaya yang konservatif, maka total energi mekanik di semua titik itu sama, mau titik A, titik B, titik C, titik D dan lain-lainnya. Oke, kita coba di simulasi. Nah, di simulasi ini menggambarkan ada track untuk orang atau seorang anak yang sedang bermain skateboard. Nah, kalau kalian lihat di bagian sebelah kiri, di sini ada energi total nih. Di paling kanan itu grafiknya ada energi total. Yang paling kiri yang warna hijau itu ada energi kinetik dan yang biru ini adalah energi potensial. Kemudian di sini, sebentar saya zoom. Ini ada energi kinetik, ada energi potensial, dan ada energi thermal. Kenapa di sini tidak ada thermal? Karena dalam situasi ini, dalam situasi si anak yang sedang bolak-balik naik skateboard dengan trek tertentu ini, itu saya hanya menggunakan gaya-gaya yang konservatif. Jadi tidak ada gaya yang non-konservatif yang berlaku dalam simulasi ini. Gimana Pak kalau misalkan ada gaya yang non-konservatif? Nah, kemarin sudah belajar ada jenis-jenis gaya non-konservatif, salah satunya adalah gaya gesek. Nah, kalau saya tambahkan gaya gesek dengan menambahkan atau menggeser poin ini, friction, di sini friction adalah gaya gesek, saya tambahkan sedikit aja, maka bisa dilihat bahwa di grafik energi panasnya atau energi thermalnya muncul. Ini disebabkan karena kita lihat bahwa energi kinetik dan energi potensialnya itu lama-lama akan mulai berkurang. Kenapa? Karena selama si anak ini bergerak dalam trek yang U tadi, energi kinetik dan energi potensial tadi berubah atau hilang, berkurang, karena sebagian energi kinetik dan energi potensialnya itu berubah menjadi energi thermal atau energi panas. Panas yang berlaku pada treknya, kemudian yang berlaku pada roda dari skateboardnya. Tetapi bisa kita lihat bahwa energi totalnya itu selalu konstan atau selalu tetap. Meskipun nanti perubahan energinya, ada energi kinetik, ada energi potensial, dan energi thermal atau energi panas. Kalau saya hilangkan lagi di sini frictionnya atau gaya geseknya, oke, terus saya gerakkan lagi anaknya, maka perubahan energi hanya terjadi pada energi potensial dan energi kinetik, di mana energi potensial paling maksimal atau sama dengan energi total ketika si anak ini berada pada titik yang paling tinggi di lintasannya. Sedangkan energi, nanti saya slow down dulu ya. Oke, saya lambatkan di sini. Nah, ini titik paling tinggi dapat energi potensial paling besar, dan ketika berada pada titik yang paling rendah, maka semua energi potensial tadi berubah menjadi energi kinetik. Kenapa ketika berada paling rendah energi kinetiknya paling besar? Ada yang bisa jawab? Kenapa pas di paling bawah nih energi kinetiknya justru yang paling besar? Ada yang bisa jawab? Karena dia geraknya itu semakin cepat ya Pak.
Ya, karena pada saat dia berada di bawah, pada saat di bawah, dia punya kecepatan yang paling maksimal atau paling besar di antara gerakan-gerakan di lintasan ini. Kalau saya ambil di sini nggak ada tracknya, sebentar ya. Oke, kita lihat di sini ada path-nya gitu ya. Ada titik-titik ungu. Nah, di sini menggambarkan lintasannya dia melalui titik-titik yang kita kasih tanda gitu ya. Nah, di antara titik-titik ini, maka di titik yang paling bawahlah yang dia mempunyai kecepatan yang paling besar. Sedangkan di titik yang paling atas, yang paling ujung atas ini, dia kecepatannya yang paling rendah, atau bahkan sebelum sesaat sepersekian detik sebelum dia akhirnya berbalik terus kemudian turun lagi ke bawah. Nah, ini dia sebenarnya berhenti terlebih dahulu atau kecepatannya sama dengan 0. Oke. Terus kalau saya di sini cuman keterangan ininya aja. Nah, gimana kalau misalkan ini kan terhadap tanah gitu ya. Ketinggiannya itu terhadap tanahnya ada di sini gitu ya. Gimana kalau saya ambil bahwa tanahnya itu saya tinggikan. Ini ada height itu adalah ketinggian ya. Jadi pada titik ini nih, misalkan saya punya ketinggian di sini, di mana acuan ketinggiannya sama dengan nolnya atau ketinggian ininya ada di sini. Berarti saya misalkan ada seorang anak terus berdiri di sini. Nah, ini ternyata lintasannya itu masuk ke bawah tanah gitu ya, terus keluar lagi ke atas tanah gitu. Nah, menurut si anak yang berada pada ketinggian H sama dengan 0, kita lihat di sini. Oke. Nah, gimana nih kira-kira energinya? Kalau misalkan titik acuan 0-nya sama dengan ada di tengah-tengah sini, bukan berada tepat ada di bawah. Kemarin kan kita sudah belajar bahwa energi potensial itu bergantung dengan ketinggian pada titik acuan tertentu. Kalau titik acuannya di bawah, maka ketinggiannya dari mana ke mana? Dari atas sini ya ke bawah kan ketinggiannya. Kalau misalkan kalau titik acuannya di situ, saya ambil meteran gitu ya. Nah, ini ambilnya meterannya sini. Ini tingginya sekitar 6 atau 5,8 meter atau 6 meter gitu ya. Kelihatan nggak? Tulisan yang 6 meter ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ini ketinggiannya sekitar 6 meter. Berarti kalau misalkan si anak punya massa sekitar berapa ini? 60 kg. Coba hitung energi potensialnya. Si anak punya massa sekitar 60 kg. Kemudian ketinggiannya 6 meter. Dikali dengan percepatan gravitasi, berapa energi potensial yang dimiliki si anak ketika dia berada di puncak dari lintasan? Berapa? Cari energi potensialnya. Energi potensial tuh massa kali gravitasi kali H ya, Pak? Iya. 3.600. Ya, besarnya adalah 3.600 Joule. Berarti sekitar di atas nih ketika si anak berada di puncak dari lintasan, maka dia punya energi potensial sebesar 3.600 Joule dengan ketinggian 6 meter. Nah, masalahnya kalau misalkan ketinggiannya atau titik acuannya saya naikkan, titik acuan ketinggiannya, sehingga titik acuan nolnya, ketinggian nolnya ada di tengah-tengah sini. Berarti saya ukur di sini,
Harusnya saya ukur nolnya di sini terus sampai ke atas sini. Nah, ternyata ketinggiannya cuma 3,7 meter. Nah, kira-kira sekarang berapa nih potensi energi potensialnya? 2220. 2220 joule. Berarti kan ada perbedaan ya ketika titik acuan nolnya itu ada di bawah atau di paling bawah dengan ada di ketika dia ada di tengah-tengah sini. Nah, perbedaan itu tetapi tidak berpengaruh dengan besarnya energi total yang dirasakan si anak ketika dia berada pada lintasan atau bergerak di dalam lintasan U ini. Kenapa? Karena ketika anaknya ini masuk pada titik di sini gitu ya, pas di titik ini, di ketinggiannya sama dengan 0, terus dia kan akhirnya masuk ke dalam sini nih. Nah, berarti di sini ketinggiannya atau dia bukan memiliki ketinggian ya, tetapi dia memiliki kedalaman nih karena ketinggian nolnya di sini, terus dia akhirnya ada di bawah dari titik acuannya, berarti tingginya itu jadi negatif. Karena nolnya di sini ke bawahnya jadi negatif. Berarti negatifnya berapa tuh? 6 berarti 2,3 ya. 2,3 meter. Nah, berarti ada energi potensial tetapi nilainya negatif di bagian bawah sini. Nah, ketika kita masukkan ke dalam persamaan energi mekanik, nah total dari energi mekaniknya itu masih tetap sama. Tetapi perubahan energi kinetik dengan energi potensialnya sekarang berbeda. Kita lihat di sini di grafik. Nah, ketika di bawah kita lihat energi kinetiknya itu jadi lebih besar dibandingkan kita lihat energi kinetiknya jauh lebih besar ketika berada di bawah dibandingkan dengan energi totalnya. Tetapi karena ketika di bawah ini ketinggiannya negatif, maka energi potensialnya jadi ke bawah nih, jadi arah negatif. Maka kalau saya jumlahkan energi kinetik dengan energi potensial ketika berada di bawah, saya pause ya sebentar. Saya pause dulu ketika di bawah. Nah, ketika berada di bawah nih, lihat energi kinetiknya itu lebih besar daripada energi potensial. Daripada energi total. Tapi karena menurut hukum kekekalan energi itu tidak bisa dibuat atau dihilangkan, tetapi hanya bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Total energinya itu masih tetap sama. Kenapa? Karena energi potensialnya sekarang jadi arah negatif atau jadi nilainya negatif. Kenapa? Karena si anak berada di bawah dari titik acuan ketinggiannya. Jadi ingat sekali lagi yang mau Bapak tunjukkan di sini adalah bahwa energi potensial itu bergantung dengan titik acuan ketinggian. Kita mau titik acuannya ada di mana. Kalau ternyata berada di bawah dari titik acuannya, maka energi potensialnya nilainya negatif atau tandanya negatif. Oke, balik lagi ke presentasi. Nah, di sini ada soal. Kelihatan nggak kalimat soalnya? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Sebuah benda jatuh dari ketinggian 6 meter di atas tanah. Oke, ketinggiannya itu 6 meter digambarkan dengan gambar seperti pada soal. Yang ditanya adalah berapa kecepatan benda tersebut pada saat mencapai ketinggian 1 meter dari tanah bila percepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Bentar, saya ganti dulu. Kita lihat bahwa bendanya tadinya ada di atas tanah setinggi atau punya ketinggian sebesar 6 meter. Nah, karena bendanya jatuh
Kalau jatuh itu berarti dia awalnya itu dalam keadaan diam, terus ketika dilepas dia akan jatuh ke bawah. Kecuali nanti ada kalimat atau ada kata dilempar. Kalau dilempar berarti dia punya kecepatan awal. Tapi kalau jatuh, maka di sini bisa kita tandai bahwa kalau ada kata jatuh, kecepatan awal ketika berada di atas itu sama dengan 0 meter per sekon. Nah, dia jatuh dari ketinggian 6 meter sampai ke ketinggian 1 meter dari atas tanah. Yang ditanyakan adalah berapa kecepatan nih pas ketinggiannya 1 meter dari atas tanah sini, kecepatannya jadi berapa? Kita tuliskan dulu yang diketahui di soal, bahwa ketinggian awal dari bendanya tersebut atau H0-nya sama dengan 6 meter. Kemudian ketinggian akhir atau kedua dari bolanya tersebut adalah 1 meter dari atas tanah. Ingat, kita pakai titik acuan dari atas tanah. Di sini juga dari tanah. Berarti nanti kita masukkan angka-angkanya di sini, berarti berdasarkan titik acuan nolnya ada di tanah. Di sini H-nya sama dengan 0 kalau di tanah. Lalu ada G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah berapakah kecepatan akhir atau kecepatan benda tersebut ketika berada di 1 meter di atas tanah. Nah, kalau kalian pakai GLBB atau persamaan GLBB, masih ingat nggak persamaannya? Persamaan GLBB ada 3. Yang pertama apa? Persamaannya? V sama dengan V0 Sama dengan V0 plus AT plus minus A dikali dengan T. Persamaan yang kedua. Yang S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. AT kuadrat yang ketiga. Apa ya Pak? Saya lupa. Kita tahu Pak. Ada ya di situ di catatan, coba cari. Jangan sampai lupa ini karena nanti masih kita akan pakai sampai ke kelas 12 sampai ke kelas 12. Yang ketiga? VT pangkat 2 bukan sih Pak? Bukan. Iya, Yang VT kuadrat VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 dikali A dikali S. Ya, 2 dikali A dikali S. Oke, kalau pakai persamaan ini sebenarnya bisa, tetapi akan jadi ribet. Kenapa? Karena kita harus cari ketinggian. Di sini S-nya kita ganti jadi ketinggian. Nah, di sini kan ada ada ketinggian 6 meter dan ada ketinggian 1 meter. Berarti kita harus cari dulu dia travelnya atau dia jatuhnya itu sejauh berapa meter, baru kita masukkan ke dalam persamaan di sini. Dan kita juga harus cari tahu waktunya. Jadi kita akan ribet untuk pakai persamaan yang GLBB. Nah, untuk bisa mempersingkat atau karena materi kita tentang hari ini adalah tentang energi mekanik, maka kita bisa pakai hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik. Di mana hukum kekekalan energi mekanik bilang bahwa energi mekanik pada semua titik totalnya itu selalu sama nilainya atau selalu konstan. Berarti kalau saya ambil di atas itu titik A dan di bawah itu titik B, maka saya ambil bahwa energi mekanik di titik A akan sama dengan energi mekanik di titik B. Di mana energi mekanik itu
adalah total dari apa aja? Energi apa aja? Potensial dan kinetik. Ya, total dari energi potensial dan energi kinetik. Berarti ini juga sama, energi potensial tambah dengan energi kinetik. Karena di sini pada titik A berarti energi potensial di titik A dan energi kinetik di titik A. Ini juga berarti energi potensial di titik B dan energi kinetik di titik B. Nah, sekarang kita lihat di gambarnya. Energi potensial di A punya ketinggian nggak? Energi potensial kan adalah energi yang berkaitan dengan kedudukannya atau ketinggiannya terhadap titik acuan tertentu. Kita sudah set tadi. Titik acuannya ada di tanah. Berarti titik A punya ketinggian nggak? Punya. Berapa itu? 6 meter. 6 meter atau di titik yang paling tinggi ya. Nah, kalau titik A paling tinggi berarti energi potensialnya, karena titik A-nya paling tinggi, maka energi potensialnya adalah energi potensial yang maksimum, karena paling tinggi adalah 6 meter. Ditambah dengan energi kinetik. Energi kinetik itu adalah energi yang berkaitan dengan kecepatan. Ketika di titik A, ada nggak kecepatannya? Ada. Di titik A. Di titik No. A ada di mana? Ada di atas ya. Iya. Nah, karena ada di atas atau karena bendanya jatuh dan ketika berada di atas kecepatannya sama dengan 0, maka energi kinetik besarnya 0. sama dengan 0. Oke, kemudian energi potensial B punya ketinggian nggak di titik B? 1 meter. Berarti ada ya. Pokoknya ada aja karena dia punya ketinggian. Berarti energi potensial B. Ditambah. Energi kinetik di B ada nggak? Ada. Ada. Itu energi kinetik B. Nah, sekarang kita masukkan persamaannya. Energi potensial itu massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Ini 0 nggak usah kita tulis. Energi potensial juga massa kali gravitasi dikali ketinggian. Nah, sedangkan energi kinetik itu sama dengan setengah massa dikali dengan kecepatan kuadrat. Ada yang bisa dicoret? Masa itu yang MGH-nya coret. MGH? Enggak. Sebelum kita cari yang dicoret ya, kita lihat dulu bahwa di bagian yang sebelah kiri atau di ruas sebelah kiri di sini energi potensial maksimum itu karena ketinggiannya maksimum atau ketinggian yang berada di A ya. Berarti di sini H0. H0. Sedangkan di sini adalah H-nya di B atau HT. Nah, sekarang bisa nih ada yang bisa dicoret? Ada nggak? Oke, di sini ada massa sama massa. Di ruas sebelah kiri ada massa, di ruas sebelah kanan dua-duanya ada massa. Kalau saya coret bisa nggak kira-kira? Bisa. Kenapa bisa? Karena sama. Karena ada sama-sama massa. Iya, sama-sama. Kan di sini ada plus nih, ada tanda ditambah. Emangnya kalau ditambah bisa langsung kita coret? Kan enggak ya? Nah, supaya bisa kita coret nih, saya tunjukkan kenapa bisa kita coret si massanya ini. Karena di sini massa, di sini ada massa, maka massanya bisa saya keluarkan. Dikalikan dengan G, dikali dengan HT, ditambah dengan setengah
dikali dengan V kuadrat. Boleh nggak begini? Saya ubah jadi begini. Boleh. Boleh. Kita lihat bahwa kalau di sini massa kali G kali HT berarti MGHT, terus massa kali setengah V kuadrat berarti setengah M V kuadrat. Nah, kalau gini ada perkalian nih. Di sini juga perkalian, maka baru bisa kita coret. Nah, berarti sisanya adalah G H0 atau G kali H0 sama dengan G dikali dengan HT ditambah setengah V kuadrat atau VT ya, karena kecepatannya mau di titik yang B. Nah, kemudian habis segini gimana? Di sini ada GH, di sini ada GH. Kayaknya masih sejenis, maka saya kumpulkan keduanya. Berarti yang ruas sebelah kanan saya pindahkan ke ruas sebelah kiri. Jadinya GH0 atau G kali H0 dikurangi dengan G dikalikan dengan HT. Akan jadi sama dengan setengah dikalikan dengan V kuadrat. Sama dengan persamaan yang di atas ini. Di sini ada G, di sini ada G. Maka saya bisa kumpulkan G-nya. Jadi G dikali dengan H0 dikurangi dengan HT sama dengan setengah dikali dengan V kuadrat. Saya pindah ke atas. Setengah saya pindah ruaskan sebelah kiri. Tadinya dibagi jadi dikali. Berarti 2 kali G H0 dikurangi dengan HT akan sama dengan V kuadrat. Atau V sama dengan akar dari 2 dikali dengan G H0 dikurangi dengan HT. Kita masukkan angkanya. 2 dikali percepatan gravitasinya 10, H0-nya 6, HT-nya adalah 1. Berarti akar 2 dikali 10 dikali 5. Berapa tuh? 100. Akar 100 berapa? 10. Oke, sama dengan 10 meter per sekon VT-nya ya. Berarti di titik B atau di ketinggian H sama dengan 1 meter dari atas tanah, si kecepatan benda tersebut ketika jatuh itu sama dengan 10 meter per sekon. Ada yang masih bingung dengan persamaan ini? Oke, kita coba contoh soal yang lain kali ya, supaya lebih mudah. Perhatikan gambar berikut. Ada balok yang jatuh atau yang jatuh dengan lintasan seperti ini atau mengikuti lintasan dari A ke B. Nah, lintasan dari A ke B ini punya ketinggian terhadap tanah, di mana ketinggian A terhadap tanah adalah 100 meter dan ketinggian B terhadap tanah adalah 50 meter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di atas ternyata baloknya tersebut sudah punya kecepatan 10 meter per sekon kuadrat. Berarti di atas dia itu sudah bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon kuadrat. Berarti saya bilang tadi jatuh ya, berarti salah, sorry. Berarti balok ini bergerak, bukan jatuh, tapi bergerak. Dari A ke B mengikuti lintasan seperti ini. Yang ditanyakan dari soal adalah yang pertama, berapakah kecepatan balok saat di titik B? Yang kedua adalah berapa perbandingan energi kinetik balok di titik B dengan energi potensial balok di titik A. Nah, kita ya. Tulisannya buram. Tulisannya buram ya. Bentar, saya zoom. Gak bisa. Kelihatan? Iya, Pak. Oke, berapakah kecepatan balok di titik B
Yang kedua adalah berapakah perbandingan energi kinetik balok di titik B dengan energi potensial di titik A. Nah, di sini kita bisa tuliskan, ini saya nggak bisa nulis kalau nggak di, saya agak gedein aja kali ya tulisannya. Kita tuliskan dulu, apa-apa aja yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal, titik A, HA, itu sama dengan 100 meter. Kalau tulisan Bapak jelas gak? Jelas, Pak. Jelas, Oke. Pak. Ketinggian di B, HB sama dengan 50 meter. Kemudian di atas, balok ini sudah bergerak dengan kecepatan, berarti V di titik A-nya kecepatannya sama dengan 10 meter per sekon. Wait, kok ini kuadrat ya? Kayaknya ini ada yang salah dengan gambar soalnya deh, atau dengan keterangan soalnya. Kayaknya ini bukan kecepatan, tetapi percepatan gravitasi, bukan V. Tapi G itu nilainya. Sorry. Ini gambarnya kayaknya ada yang salah di soalnya deh. Ini G. Yang ini juga G nih. Oke, berarti kondisinya sekarang gini. Si balok itu kalau di sini nilainya adalah G 10 meter per sekon kuadrat, berarti baloknya ini jatuh. Kalau baloknya jatuh berarti kecepatan awalnya berapa? 0. 0 meter per sekon. Dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan itu adalah yang pertama, berapa kecepatan balok di titik B? V di titik B berapa? Kemudian yang kedua adalah perbandingan energi kinetik balok di titik B. EK-nya B dibandingkan dengan energi potensial di titik A. EP-nya A. Ya, kita coba jawab. Yang pertama dulu yaitu mencari kecepatan di titik B. Nah, di sini tidak ada keterangan bahwa baloknya ini ketika turun dari lintasan atau melalui lintasan ini tidak diketahui ada gaya gesek yang bekerja. Nah, kalau tidak ada keterangan seperti itu, maka bisa kita anggap bahwa hanya gaya gravitasi yang bekerja menyebabkan balok ini jatuh dari atas ke bawah. Meskipun lintasannya tidak jatuh langsung seperti nomor sebelumnya, meskipun lintasannya adalah seperti ini, tidak jatuh langsung seperti nomor yang ini, nomor 3. Nah, di nomor 4 ini, karena tidak ada keterangan gaya geseknya, maka gaya-gaya yang bekerja yaitu hanya gaya gravitasi, di mana gaya gravitasi merupakan gaya yang konservatif. Oke, karena hanya gaya konservatif yang bekerja ketika balok ini jatuh dari atas ke bawah, maka bisa kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Di mana hukum kekekalan energi mekanik itu selalu sama di semua titik. Di mana energi mekanik itu adalah hasil penjumlahan atau total dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Atau kebalik ya, saya ngomongnya apa, nulisnya apa. Ini juga energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Oke, sekarang kita lihat di titik, ini kita jawab yang soal A dulu. Di titik A, dia punya ketinggian 100 meter, berarti energi potensialnya ada atau enggak? Ada, yaitu besarnya M dikali G dikali dengan HA ditambah. Energi kinetiknya di A ada enggak? Enggak ada. Enggak ada, karena dia kecepatan awalnya sama dengan 0. Berarti energi kinetik awalnya sama dengan 0. Di B, energi potensialnya ada enggak? Ada.
Berarti M kali G dikali dengan HB. Ditambah dengan energi kinetik di B. Ada nggak? Ada. Berarti setengah M VB kuadrat. Dengan cara yang sama, kita bisa coret masing-masing masanya. Coret, coret, coret. Dan kita dapatkan persamaannya bahwa VB sama dengan akar dari 2G dikali dengan HA dikurangi dengan HB. Dari ini ya, dari otak-atik persamaan ini, dapetin persamaan ini nih. H0 sama HT kalau ketinggiannya dari H0 sama HT. Tapi kan di sini HA sama HB. Diketahuinya HA 100 meter, HB 50 meter. Berarti VB sama dengan akar 2 kali 10 ya. Langsung masukin aja angkanya. 2 dikali 10, HA-nya adalah 100, HB-nya adalah 50. Berarti berapa tuh? 500. 500? Bentar Pak. 1000. Iya. Nggak tahu. 100 kurangi 50 dulu dong. 50 dikali 2. 5.000. Kok 5.000? 1.000. 100 dikurangi 50 berapa? Oh, 10. 100 kurangi 50, 50. 50 kali 10 kali 2. 50 kali 10, 500 kali 2, 1000. 1000. 1000 ya. Akar 1000. Akar 1000 berapa? 10. Akar 1000 10. Berapa sih? Iya, Pak. Ayo, akar 1000 berapa? Ayo, akar 1000. Berapa ya? Dipecah jadi perkalian yang ada akarnya. Berapa kali berapa nih? 10. 10 akar 10. Iya, bisa ya. Jadi 100 akar 100 dikali 10 gitu ya. Jadinya 10 akar 10. Boleh. Atau sebenarnya ada yang lebih sederhana lagi dari 10 akar 10. Karena 10 ini masih bisa kita bongkar. Atau nggak bisa? Nggak bisa Pak. Ya nggak sih? Iya. Nggak tahu. Oke. Kalau jawabannya 10 akar 3 bisa nggak Pak? 10 akar 3. Kenapa 10 akar 3? Kalau 10 akar 3, berarti kalau saya kuadratkan jadi 100 dikali 3. Jadinya 300 dong. Bukan 1000. Ini kan pengen cari akar dari 1000. Bener Pak, 10 akar 10. 10 akar 10 ya. Oke, kalau misalkan sebentar. Iya benar, 10 akar 10 yang paling sederhana ya. Oke, nggak apa-apa, kita ambil 10 akar 10 meter per sekon aja. Kecepatan yang balok ketika berada di titik B yaitu sekitar 10 akar 10 meter per sekon. Nanti 10 akar 10-nya ini mau dijadikan desimal boleh. Kalau misalkan nggak mau dijadikan desimal tetap akar 10 juga boleh. Yang kedua, kita cari perbandingan energi kinetik balok di titik B dengan energi potensial balok di titik A. Berarti energi kinetik di B dibandingkan dengan energi potensial di A. Di mana energi kinetik itu setengah M dikali VB kuadrat kita bandingkan dengan
massa dikali gravitasi dikali dengan HA. Nah, karena di sini perbandingan, kalau perbandingan kan berarti dibagi ya. Berarti masing-masing dari massanya itu saling membagi jadi 1. Sehingga perbandingannya jadi setengah. VB-nya adalah 10 akar 10. Jangan lupa kita kuadratkan. Dibandingkan dengan G-nya adalah 10, HA-nya adalah 100. 10 akar 10 kuadrat berapa tadi? 1000. 1000 dibagi 2 dibandingkan dengan 1000 atau 500 banding 1000. Berarti 1 banding 2. Berarti perbandingan energi kinetik di B dibandingkan dengan energi potensial di A sama dengan 1 banding 2 atau 1/2. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, maka silahkan lihat ada latihan soal. Terus kalian coba kerjakan. Dalam waktu yang tersisa, itu sekitar 25 menit lagi, berarti 20 menit kayaknya cukup ya. Di sini ada 3 nomor, sebentar saya tunjukkan dulu soalnya. Nah, tulisannya jelas nggak? Enggak terlalu, Pak. Nggak terlalu, berarti saya zoom. Nah, ini jelas nggak? Lumayan, Pak. Kebaca ya? Nah, di sini ada 3 soal. Lanjutan dari latihan soal nomor 1, 2, nomor 1 dan 2 di pertemuan kemarin. Dilanjutkan dengan soal di sini. Atau saya share screen aja kayaknya kalau untuk soal ini supaya lebih gampang atau lebih jelas kalian lihatnya. Nah, ini soalnya udah jelas ya? Udah, Pak. Oke, sebentar saya zoom out lagi sedikit. Oke, ada 3 soal, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Silahkan dikerjakan, waktunya 20 menit dari sekarang.
Halo, apa Pak? Lagi ngajar. Iya. Ya. Iya. Hmm. Cek. Gimana? Udah ada yang selesai mengerjakan soal nomor 3, 4, dan 5? Udah, Pak. Tiga-tiganya udah? Udah, Pak. Oke. Kalau ada yang udah, maka tugas ini atau soal ini saya minta untuk hasil pengerjaannya kalian kumpulkan lewat LMS. Nanti saya masukkan hari ini post untuk pengerjaannya atau postingan pengumpulannya untuk yang soal yang ini. Nah, hari ini saya mau ngasih tugas bab untuk usaha dan energi seperti yang sudah kita bicarakan di awal semester genap ini. Kita punya tugas setiap
pertemuan. Setiap bab yang nantinya akan menjadi patokan penilaian atau patokan pemasukan nilai di akhir semester nanti. Dimana tugasnya adalah, coba tolong buka buku fisikanya di halaman berapa tuh? 139, sorry. Dibuka buku fisikanya halaman 139. Di situ ada latihan soal usaha dan energi, betul? Iya, Pak. Oke. Kalau kalian drag sampai halaman 150 kalau tidak salah. Dibuka sampai halaman 150. Oh sorry, 153 ternyata. Totalnya ada 42 soal. Betul? Iya, Pak. Oke, karena ada 42 soal. Terus di kelas ini ada 18 santri, berarti kalau saya bagi 2 pas banget ya, genap 99. Maka tolong kerjakan untuk absen yang nomornya ganjil, tolong kerjakan soal yang ganjil. Dan absen yang genap tolong kerjakan soal yang nomor genap. Saya ingatkan kembali bahwa tugas bab ini itu akan menjadi nilai harian yang akan saya masukkan ke dalam Excel penilaian semester genap. Jadi tolong kerjakan sebaik-baiknya. Jangan mencontek atau jangan kerjasama. Maksudnya kerjasama tuh saling memberikan contekan gitu ya. Kalau mau kerja bareng atau mau belajar bareng, ngerjain bareng, tolong laporkan ke saya atau ke wali kelas untuk bisa saya masukkan sebagai nilai nilai kerja atau nilai apa ya namanya itu, saya lupa, nilai keterampilan ya. Ada 42 soal, berarti masing-masing dapat 21 soal. Yang absen ganjil mengerjakan soal nomor ganjil, dan absen genap mengerjakan soal nomor genap. Tolong kumpulkan sebelum tanggal 26 Februari. Atau saya beri waktu sekitar 2 minggu lebih 2 hari. Dimulai dari hari ini berarti. Berarti 2 minggu lebih 3 hari kalau ditambah hari ini. Tolong kumpulkan sebelum tanggal 26 Februari 2021. Saya ingatkan sekali lagi, ini soal tugas latihan soal ini adalah sebagai nilai harian kalian. Ingat bahwa nilai harian itu selain pengumpulan, ketepatan pengumpulannya saya masukkan sebagai nilai, juga ketepatan kalian menjawab dari soal tersebut juga akan saya jadikan nilai atau saya beri nilai. Untuk video pembelajaran kita hari ini, saya masukkan ke dalam YouTube yang linknya itu sudah saya post di LMS. Silakan di subscribe, terus berikan respon kalau mau, like, komen, terserah. Kalau enggak juga nggak apa-apa, asal subscribe harus ya, karena setiap kali pembelajaran nanti saya akan post video pembelajarannya di sana. Karena kalau saya masukkan ke dalam LMS harus saya kompres. Di LMS itu maksimal video yang bisa masuk yaitu 100 mega. Sedangkan kalau saya rekam rata-rata itu di atas dari 500 mega. Jadi harus saya kerjaannya harus 2 kali. Jadi kalau saya masukkan YouTube, jadi kerjaannya cuman sekali, langsung dari sini langsung bisa saya upload ke YouTube. Silakan di subscribe juga.
Kemudian sampai di sini ada pertanyaan mengenai tugas? Pak, Iya. jadi boleh kerja, maksudnya kerjanya tuh bareng-bareng. Boleh. Tapi laporkan, Pak saya mau kerja bareng sama siapa aja, terus tanggal berapa, jam berapa, sama nanti laporkan ke saya dan laporkan ke wali kelas juga ya. Nilainya berkurang nggak, Pak? Enggak dong, justru kalau misalkan ada laporan seperti itu, kalau kerja bareng ya, ngerjain bareng-bareng atau kayak belajar kelompok gitu untuk kerjain tugas, justru nanti ada tambahan nilai, yaitu nilai keterampilan. Tapi dilaporkan ya. Iya, Pak. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri